Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Erni Yupitasari dengan NIM 2403010211142 dari Prodi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Adapun judul presentasi saya yaitu implementasi standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Akuntansi sektor publik memiliki peran vital atau peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan juga akuntabel. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama berhak memperoleh informasi keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga dapat memastikan pengelolaan dana publik dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penetapan kebijakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan entitas publik secara seragam dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, penerapan SAP berbasis akrual juga diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010 yang menekankan pencatatan seluruh hak dan kewajiban pemerintah, jadi bukan hanya transaksi yang berbasis kas. Nah, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan relevansi, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan sektor publik sehingga informasi yang disajikan lebih bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan sebuah keputusan. Meskipun demikian, implementasi SAP di lapangan sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah, kesiapan sistem informasi akuntansi, serta adaptasi budaya organisasi. Lalu, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah diantaranya yang pertama, bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Kemudian rumusan yang kedua, apa dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian tujuan penulisan yang pertama, mengetahui bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui dampaknya dari implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. Adapun manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan yang berbasis accrual dan juga kontribusinya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang akuntansi sektor publik. Kemudian, untuk manfaat praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi aparatur pemerintah, auditor, maupun pihak manajemen organisasi publik dalam memahami proses penerapan SAP serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan praktik penyusunan laporan keuangan yang lebih akuntabel. Kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari akuntansi sektor publik atau ASP. Menurut Abdul Halim dalam GEA tahun 2021, akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Lalu, pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238, SAP ini merupakan rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Kita juga perlu mengetahui pengertian dari laporan keuangan. Menurut Yanti, laporan keuangan merupakan catatan hasil akhir yang terdiri dari proses transaksi akuntansi yang pernah maupun sedang berlangsung di dalam suatu instansi maupun perusahaan. Nah, yang selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam GEA 2021, disebutkan terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama, relevan, yang kedua, andal, yang ketiga, dapat dibandingkan, dan yang keempat, dapat dipahami. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan juga masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, ada penyajian yang jujur, kemudian dapat diverifikasi dan juga netralis. Dan karakteristik yang ketiga adalah dapat dibandingkan, yang berarti informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain
lain pada umumnya. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah dapat dipahami, yang berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan juga dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan pemahaman teoritis dengan cara mendeskripsikan fenomena secara menyeluruh tanpa melakukan pengujian hipotesis secara empiris. Kemudian, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen dan referensi ilmiah. Di antaranya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, buku-buku referensi akuntansi sektor publik, jurnal-jurnal ilmiah terkait, serta sumber-sumber literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan implementasi SAP. Lanjut ke teknik analisa data. Nah, data yang telah terkumpul nantinya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, langkah yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Dan juga langkah yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama mengenai implementasi SAP dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian pembahasan terkait implementasi SAP dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Secara teknis, implementasi SAP diatur melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan tahapan implementasinya berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, meliputi yang pertama, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian yang tahapan kedua, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi, kemudian yang keempat, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dan yang terakhir, pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pembahasan berikutnya mengenai dampak implementasi SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual membawa sejumlah dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dampak-dampak positif tersebut diantaranya, yang pertama, peningkatan relevansi informasi. Dengan basis akrual, laporan keuangan mencerminkan secara lebih tepat posisi aset, kewajiban, dan juga hasil operasi pemerintahan pada periode pelaporan. Informasi menjadi lebih relevan bagi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan keandalan dan juga transparansi. Pencatatan transaksi pada saat terjadinya kejadian ekonomi menjadikan laporan lebih andal dan tidak hanya bergantung pada aliran kas. Hal ini bisa mengurangi resiko manipulasi informasi keuangan. Dengan SAP, masyarakat, DPRD, dan juga lembaga pengawas dapat menilai secara lebih objektif kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Nah, informasi yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan publik dan pengawasan penggunaan APBD atau APBN. Yang ketiga, memudahkan perbandingan kinerja keuangan. Standarisasi format dan metode akuntansi sesuai dengan SAP mempermudah perbandingan kinerja keuangan antar periode maupun antar satuan kerja, sehingga pengelolaan APBD atau APBN dapat dievaluasi secara lebih tepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas manajemen aset dan juga kewajiban. SAP mendorong entitas pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan juga penilaian aset secara berkala. Nah, hal ini membantu memastikan pengelolaan aset negara yang lebih tertib dan juga akurat. Dampak positif yang terakhir yaitu memudahkan pemeriksaan dan penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar yang seragam memudahkan BPK dalam melakukan audit. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa entitas pemerintah yang telah menerapkan SAP berbasis akrual secara konsisten cenderung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang mencerminkan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, implementasi standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik dilakukan melalui penetapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, penyesuaian sistem informasi akuntansi, pengakuan transaksi secara tepat waktu, serta penyusunan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, penerapan SAP berbasis akrual berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutamanya
tentunya dalam hal relevansi, keandalan, transparansi, kemudahan perbandingan antar periode, dan juga peningkatan pengelolaan aset serta kewajiban pemerintah. Meski demikian, penerapan SAP memerlukan komitmen pimpinan, penguatan kompetensi SDM, dan juga penyempurnaan infrastruktur pencatatan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman SMK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan kepada semua pihak yang telah menyimak presentasi ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian. Terima kasih, saya Erni Yupitasari pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.